Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nira Octaviana dari kelas MN19C. Di sini saya akan menerangkan analisa teknikal untuk pemula dari mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasinya. Analisa teknikal untuk pemula. Analisa teknikal adalah usaha memprediksi arah harga dengan data masa lalu, umumnya untuk jual beli jangka pendek, dan biasanya dipakai di saham forex, kripto, dan lain-lain. Yang akan dipelajari dari aktivitas pasar adalah mempelajari perilaku. Perilakunya itu perilaku para penjual dan para pembeli. Ada dua analisa, yang pertama analisa fundamental, yang kedua analisa teknikal. Analisa fundamental yaitu menganalisa kinerja perusahaan, dan yang kedua ada analisa teknikal yaitu menganalisa behavior para pelaku pasar. Caranya dengan melihat harga, volume transaksi di pasar, dan mencari pola-pola yang muncul. Analisa teknikal bukan hal yang baru. Analisa teknikal sudah ada dengan pengguna awalnya candlestick. Pengguna candlestick berawal di Jepang tahun 1700-an. Dokumentasi candlestick ada di buku oleh Hune Hizahoma, seorang pedagang beras di Jepang di tahun 1700-an, yang menggunakan candlestick untuk menganalisa pergerakan harga future beras. Lalu, di dunia barat juga sudah populer sejak 100 tahun yang lalu, misalnya tulisan-tulisan yang terkenal oleh Charles Dow pada tahun 1851 sampai 1902, yang dikenal dengan Dow Theory. 3 konsep dasar analisa teknikal. 3 konsep ini adalah bentuk penyederhanaan dari Dow Theory. Yang pertama ada The Market Discount Everything. Konsep ini menjelaskan bahwa pergerakan harga sudah mencerminkan semua faktor yang ada. Jadi, analisa teknikal kita harus sadar bahwa kita tidak akan tahu segalanya tentang suatu saham, tentang suatu perusahaan, dan tentang kondisi ekonomi. Kita malah harus anggap bahwa harga saham sudah mencerminkan segala kondisi yang ada. Kita harus berusaha fokus ke menganalisa harga saham. Yang kedua ada price move in trend. Artinya, harga bergerak mengikuti tren. Perilaku yang sangat jelas dari perilaku para pelaku pasar adalah selalu adanya tren di pasar. Kalau positif, semua ikut positif, dan kalau negatif, semua ikut negatif. Maka, dalam menganalisa teknikal ini, kita akan mencoba mengidentifikasi terbentuknya suatu tren. Yang ketiga ada history repeat itself. Artinya, sejarah akan berulang. Sikap manusia yang kadang rakus, kadang panik, ternyata pola ini terus berulang dari tahun ke tahun. Maka, pola ini akan membentuk kita dalam membaca arah pergerakan harga. Dalam analisa teknikal, harga saham akan kita lihat dalam bentuk chart dan candlestick. Bisa dilihat di gambar 1. Pada gambar di samping ada 2 sumbu, yang horizontal adalah waktu dan yang vertikal adalah harga. Sumbu waktu bisa harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dan di sini saya akan mempoinkan pada harian atau daily, yang mana berarti satu titik merah atau hijau ini mencerminkan satu hari. Harga akan ditampilkan dalam bentuk candlestick. Candlestick sendiri artinya adalah lilin. Tiap candle akan menunjukkan 4 angka, yaitu harga open atau harga pasar saat dibuka biasanya jam 9 pagi, harga close atau harga terakhir saat pasar ditutup, harga high atau harga tertinggi di hari itu, dan harga low yaitu harga terendah di hari itu. Jika dilihat di candles, harga open dan close akan membentuk body atau badan candle, yaitu kotak berwarna hijau atau merah. Jika close-nya lebih tinggi dari open, maka candle akan hijau. Jika rendah, maka bodinya akan merah. Bisa diingat bahwa warna hijau atau merah itu bukan dilihat dari naik atau tidak dibandingkan kemarin, tapi naik atau tidak dibandingkan harga open di hari yang sama. Charts atau candlestick adalah visualisasi dari harga yang akan memudahkan kita untuk melihat tren dan pola yang terjadi di pasar. Kita bisa lihat di gambar 3. Jika harga dimulai dari open ke close, naik gitu ya, itu akan membentuk increasing.
Nah, dan jika open ke close itu turun, itu akan membentuk decreasing. Tren adalah kecenderungan arah pergerakan harga, bisa cenderung naik atau uptrend, turun atau downtrend, dan tidak naik, tidak turun atau sideways. Dalam uptrend, charts diidentifikasikan dengan adanya higher high dan lows. Higher high adalah puncak yang lebih tinggi dari puncak yang sebelumnya, sedangkan lows adalah lembah yang lebih tinggi dari lembah yang sebelumnya. Dan untuk downtrend adalah puncak yang lebih rendah dari puncak yang sebelumnya dan lembah yang lebih rendah dari lembah yang sebelumnya. Dan di sideways, high dan low-nya sama, tidak membentuk yang lebih tinggi dan yang lebih rendah secara signifikan. Dalam tren itu ada tren besarnya, bisa disebut tren utama atau major trend. Yang kedua ada secondary trend. Yang ketiga ada tren kecil atau minor trend. Garis yang menghubungkan titik A, B, C, D pada gambar di samping adalah sebagai major trend yang membentuk uptrending chart. Di dalamnya terdapat tren yang lebih kecil disebut dengan secondary trend. Apabila diperhatikan secara seksama, di dalam secondary trend terdapat tren yang lebih kecil lagi, yaitu minor trend. Lalu selanjutnya ada support dan resistance, yaitu batasan psikologis yang terbentuk di pasar. Ini terbentuk secara natural di pasar. Hal-hal yang secara psikologis mempengaruhi besarnya permintaan dan penawaran pada harga tertentu. Inilah yang membentuk support dan resisten pada tingkat harga tertentu. Konsep support dan resisten merupakan dua atribut yang paling banyak dibahas dalam analisis. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada tingkat harga tertentu yang mencegah atau menjaga agar harga tidak terdorong ke arah tertentu. Support adalah tingkat atau area harga tertentu yang dapat diyakini sebagai titik terendah pada suatu masa, di mana seakan-akan tingkat harga ini menjaga supaya harga tidak jatuh lebih dalam. Saat menyentuh support, harga seperti memantul kembali ke atas. Jika support ini tembus atau breakdown, maka harga akan turun ke bawah hingga menemukan titik support baru. Lalu, resisten adalah tingkat atau area harga tertentu yang diyakini sebagai titik atau area tertinggi pada suatu masa, di mana aksi jual cukup besar sehingga menghambat harga bergerak naik. Biasanya harga akan turun setelah menyentuh harga resisten. Jika resisten tembus atau breakout, harga akan naik hingga resisten berikutnya terbentuk. Contohnya, suatu saham harganya naik tapi tidak menyentuh harga 8 ribuan. Berarti bisa dibilang bahwa ada resisten di sekitar 8 ribuan. Bisa jadi para pelaku pasar mayoritas memilih untuk menjual sekitar harga sekian karena secara kolektif para pelaku pasar menganggap bahwa 8.000 itu sudah cukup tinggi dan itu terjadi secara alami di pasar. Kebalikannya, support menganggap bahwa harga sudah cukup murah untuk dibeli. Ini dilihat dari area yang mirip lantai dan harga sulit untuk turun ke bawah karena di harga ini saja mungkin sudah diborong oleh para pembeli. Ada banyak titik yang bisa dipakai untuk support dan resisten. Bisa dilihat dari high dan low sebelumnya, bisa berupa garis tren, bisa moving average, dan bahkan bisa angka genap seperti 10.000, 8.000, dan lain-lain. Dalam analisa teknikal, adanya support dan resisten ini akan digunakan untuk mencari saat yang tepat untuk menjual dan membeli. Misalnya dengan memberi support, menjual di resisten, atau beli saat resisten. Maka kesimpulannya, yang pertama, analisa teknikal adalah analisa terhadap behavior para pelaku pasar. Yang kedua, analisa teknikal sudah ada sejak lama dan sekarang makin akurat. Yang ketiga, menggunakan charts dan candlestick dalam visualisasi harganya. Yang keempat, memakai tren, pola atau pattern dan lain-lain seperti yang dibahas tadi untuk mencari kemana arah harga saham akan bergerak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.